Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Roadhouse. Check it out. Pada suatu malam, di sebuah tempat pertarungan underground, seorang petarung bernama Carter menang secara beruntun. Sombonglah gayanya, kata dia kayak siapa lagi yang mau lawan gua. Sampai datanglah pria jantan memakai hoodie datang ke tengah arena. Pas dibuka hoodie-nya, Carter langsung ketakutan melihat pria itu yang merupakan pemeran utama kita, bernama Elwood Dalton. Melihat Dalton, Carter langsung kabur, dan karena itu, uang dari hasil pertarungan itu yang karena nggak ada yang mau ngelawan Dalton lagi, jadi Dalton yang megang. Di luar, Dalton disamperin sama seorang wanita bernama Frankie yang nonton pertarungan tadi. Dia bilang dia punya Roadhouse, yaitu sebuah restoran pinggir jalan di luar kota, atau di sini lebih ke bar sih ini Roadhouse-nya. Nah, Frankie tadinya mau ngerekrut Carter buat jadi tukang pukul yang jagain barnya, tapi karena jagoan Dalton, Frankie ngajak Dalton dengan gaji $5.000 per minggu dan untuk 1 bulan aja. Dalton yang meskipun susah keuangannya, dia menolak tawaran tersebut. Frankie ngasih nomor teleponnya seandainya Dalton berubah pikiran. Di jalan pulang, Dalton sepertinya stres. Dia berhentiin mobil di rel kereta yang keretanya ini mau melintas. Tapi saat kereta udah mau deket, Dalton berubah pikiran dan jalanin mobilnya dengan bagian belakang mobilnya ikut ketabrak. Dalton pun kemudian nelpon Frankie dan menerima tawaran itu. Dalton pergi ke Roadhouse tersebut yang terletak di sebuah pulau yaitu Florida Keys. Tepatnya Roadhouse-nya ini di Glass Key, yang enak banget dilihatnya. Sesampainya di Glass Key, Dalton berhenti di depan toko buku di mana di situ ada anak cewek bernama Charlie yang memberi Dalton buku dan ngasih tahu letak Roadhouse. Charlie ini baik sama Dalton, begitu juga ayah Charlie yang bernama Stephen. Dalton pergi ke Roadhouse-nya dan bertemu orang-orang yang ada di situ, di mana ada Frankie sebagai pemilik bar, ada seorang cewek barista, dan ada juga Billy yang merupakan pegawai di situ tapi yang kadang juga ngelerai orang berantem. Kata Dalton, suasana di sini aman dan nyaman banget ya. Terus dia diketawain orang di situ karena emang letak rusuhnya ini itu pas malam. Nah, malamnya langsung di bar ada yang berantem dan bar ini rusuh. Sementara Dalton ngeliatin aja Billy yang ngelerai perkelahian itu. Gak lama, sekumpulan geng motor diketuain orang yang begayaan banget bernama Dale datang ke Roadhouse, di mana orang-orang situ pada takut sama mereka. Dan ternyata Dale dan kawan-kawannya inilah yang langganan ngeganggu bar Roadhouse. Ngeliat Billy juga takut, Dalton pun turun tangan dan ngajak geng Dale ini keluar bar. Namun mereka nggak mau. Jadi Dalton pura-pura mau ngancurin motor yang dipakai mereka supaya mereka mau keluar. Nah, kepancing deh Dale dan kawannya. Di luar, Dale udah siap ngehajar Dalton, tapi Dalton dengan santai nanya dulu rumah sakit deket nggak dari sini. Nah, setelah tahu jaraknya 25 menit, Dalton menampar muka Dale dan gengnya satu persatu, kemudian menghajar mereka. Setelah KO semua, Dalton minta Frankie ada yang nganterin mereka ke rumah sakit, tapi Frankie nggak mau minjemin mobil buat para penjahat. Jadi, Dalton pakai mobilnya nganterin mereka ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit, Dalton ketemu sama dokter situ bernama Ellie yang mengobati luka Dalton. Frankie pun tinggalnya di perahu di mana di air di situ ada buaya yang seringan ngumpet. Tapi orang-orang situ sama Dalton pun belum percaya kalau ada buaya di situ. Nah, malam itu si Dalton mimpi soal kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jadi, dulu dia itu petarung UFC yang memegang sabuk juara. Sampai suatu saat, di sebuah pertarungan, dia ngelawan temennya sendiri, mantan temennya sendiri. Dan di pertarungan itu Dalton lepas kendali dan terus nonjokin lawannya itu sampai dihentiin wasit. Lawannya itu meninggal dan Dalton dikeluarin dari UFC. Dan sekarang dia hidup dengan rasa penyesalan dan kemiskinan karena nggak ada yang mau nerima dia kerja. Besoknya, pegawai Roadhouse cerita kalau dia sebenarnya udah mau resign karena tukang pukul Roadhouse ini cuma 1-2 hari ini selalu resign karena nggak bisa nanganin kerusuhan di bar itu. Tapi karena Dalton ini kayaknya beda, pegawai itu nggak jadi resign. Dalton pergi menyusuri jalanan dan orang-orang pun menyapa Dalton. Nah, sampai di toko buku Glass Key, tempat Charlie ada yang ngerusuh di depannya. Nah, pas ngeliat Dalton, langsung mereka pergi karena ketakutan. Sementara itu di sisi lain, bosnya Dale yaitu orang kaya bernama Bram marah karena Dale dan kawannya gagal ngerusuhin Roadhouse. Nah, jadi brand ini tuh pengen banget ngehancurin Roadhouse karena sebenarnya nih brand ini tuh anak dari mafia yang juga jual narkoba yang naruh uang banyak buat terbangunnya Glass Key. Tapi ayah brand itu dipenjara
Dan yang kali ini megang kendali itu si Brand yang mau nerusin keinginan ayahnya juga, yaitu untuk membangun Sangraloka atau resor mewah yang dimana Roadhouse itu satu-satunya tempat yang nggak bisa dibeli dan yang ngehalangin pembangunan Sangraloka itu. Sementara itu di bar Roadhouse, Dalton ngajarin Billy dan temennya bernama Riff mengenai gimana cara ngajar orang rusuh di bar. Dalton juga ketemu sama Ellie dan mereka berdua pun saling tertarik. Malamnya, Dalton diceritain Frankie kalau dia tuh pengen pertahanin Roadhouse karena dia diwarisin sama pamannya. Setelah ketemu Frankie, Dalton jalan kaki di daerah jembatan dan dia tiba-tiba mau ditabrak mobil sama orang gak dikenal. Untungnya, Dalton berhasil ngehindar dan masuk ke belakang mobil. Sayangnya mobil itu jatuh dari jembatan ke bawah air. Dalton pun masih selamat dan balik ke kapalnya buat istirahat. Tapi di situ udah ada si Dale yang megang shotgun. Dalton yang udah capek ngedistract Dale ngambil shotgunnya, terus berantem sampai Dale jatuh ke air. Sialnya bagi si Dale, buayanya ternyata beneran ada dan si Dale ini ditarik sama buaya itu. Dalton yang juga kaget kalau ada buaya beneran nolongin Dale tapi nggak bisa. Dale pun tewas. Besoknya Dalton jelasin ke polisi yang nggak nemuin jasad Dale. Dalton kemudian pergi ke jalan di mana dia ditemuin sama orang suruhan Brand yang ngebawa Dalton ke Brand. Orang itu pun bawa pistol. Tapi di sini Dalton pun gak mau dan dengan mudah ngambil pistol itu dan matahin jari orang itu, terus pergi. Di sisi lain, Brand tahu soal kejadian Dale dan kemudian ditelepon sama ayahnya yang udah ngutus seorang psikopat, tukang pukulnya mafia nih bernama Knox. Kalau kalian gak percaya dia ini semacam psikopat, lihat aja nih kelakuannya. So, what do you need? Nah, sementara itu Dalton diajak Ellie ke sebuah pantai dan meskipun Ellie udah tahu masa lalu Dalton, dia tetap mau sama Dalton dan di sini mereka pun berkencan. Di sisi lain, Knox ketemu sama Brand dan Knox ini nggak bisa diatur sama Brand. Dia cuma mau selesaiin tugas yang dikasih oleh ayah Brand, yaitu menghabisi Dalton. Di sisi lain, Dalton yang habis balik ke kapalnya dibawa sama polisi dengan alasan kematian Dale. Dalton kemudian disuruh masuk ke mobil yang isinya sheriff kota yang disebut Big Dick. Big Dick nyuruh Dalton pergi dari Glasky karena Big Dick ini kerja bareng ayah Brand dan Brand. Tapi Dalton kekeh nggak mau. Big Dick pun ngamuk mau nembak si Dalton. Tapi Ellie kemudian datang dan nampar Big Dick, yang ternyata Big Dick ini adalah ayahnya Ellie. Ellie kemudian ngebawa Dalton kabur sambil ngejelasin masalah tentang ayahnya yang kerja sama bareng ayah Brand dan Brand buat ngebikin Sangraloka itu. Karena Dalton gak mau pergi, Brand pun ngirim anak buahnya dan ngebakar toko buku Charlie dan ayahnya. Malamnya, Dalton yang ada di Roadhouse disamperin sama Brand yang manasin Dalton soal kesalahannya di UFC waktu itu. Kemudian Brand pergi dan nyuruh Knox bersama kawan-kawannya yang ada di luar untuk menghancurkan Roadhouse. Dengan adanya Knox yang psikopat, situasi Roadhouse kacau, nggak seperti sebelumnya. Sampai akhirnya Knox yang mencari Dalton berantem sama Dalton. Perkelahian pun terjadi dengan sangat sengit. Tapi di sini Dalton bisa dibilang kalah dan mereka di sini berhenti karena polisi yang nggak disuap oleh ayah Brand datang. Dalton pun siap-siap mau pergi dari Roadhouse. Dia tetap mau pergi meskipun di sini udah diberhentiin sama Frankie. Sementara itu di sisi lain Brand dikasih tahu kalau Big Dick ini nggak bisa ngebantu mereka. Nah, balik ke Dalton yang lagi jalan pergi ngeliat toko buku Charlie yang terbakar habis dan di situ nggak ada Charlie dan Stephen. Dalton pun ngamuk. Dia pergi ke rumah tangan kanan Brand dan bilang kalau dia bisa ngontrol emosi. Tapi kalau dia dibuat sampai marah, dia nggak bakal bisa ngelepasin. Dan kali ini dia udah marah. Tangan kanan Brand itu pun ditonjok tenggorokannya dan jatuh ke kolam renang kemudian tewas. Jasad tangan kanan Brand itu dibawa Dalton dan di depan ada anak buah Dale juga yang takut sama Dalton dan ngasih tahu kalau Brand ini bakal ada pertemuan di Harvest Key untuk ngambil uang. Paginya Dalton sampai di Harvest Key dan ngelihat uang yang dibawa oleh polisi kenalan Brand. Dan ketika polisi itu lagi sendiri, Dalton ngepingsanin dia dan pas udah sadar lagi, Dalton nembak jasad tangan kanan Brand dan mukul kepala polisi tadi biar kelihatan dia yang menghabisi tangan kanan Brand tersebut. Uang milik Brand juga Dalton taruh di perahu yang diautopilotin jalan entah kemana. Kemudian di saat Dalton ada di kapalnya, nyiapin perangkap dan persiapan buat ngejar Brand, Big Dick datang minta bantuan Dalton karena Ellie diculik sama Brand. Katanya, Big Dick bilang kalau uangnya Brand gak dikasih ke Brand, Ellie bakal dihabisin.
Dalton pun setuju untuk membantu, tapi dia ngambil uangnya dulu di kapal yang di autopilotin tadi. Setelah ketemu, Dalton pun sampai ke kapal Brand, dimana di situ udah ada si Brand dan Big Dick yang ternyata bohong soal Ellie. Nah karena itu Dalton udah tahu bakal ditipu, jadi dia juga nggak bawa uangnya ke situ. Nah di sini Brand bilang kalau dia emang beneran nyulik Ellie, yang membuat Big Dick marah karena merasa dihianatin. Nah Dalton dalam bahaya sekarang karena nggak bawa uangnya. Tapi dia kemudian ngeledakin perahu yang udah dia taruh bom di dekat kapal Brand itu. Dan situasi pun kacau. Tapi ini kesempatan Dalton kabur bersama Ellie. Dalton pun pergi ke bawah kapal tempat Ellie diculik dan kabur. Tapi mereka dihadang sama Brand dan anak buahnya. Knox juga datang di situ. Tapi Dalton berhasil mengelabui Knox dan yang lainnya. Nah, sampailah mereka di Roadhouse di mana ada Dalton, Brand, dan Knox. Dalton udah nyingkirin Brand dari perkelahian terlebih dahulu dengan mudah. Dan kali ini saatnya dia bertarung kembali dengan Knox. Pertarungan pun berjalan sengit dan masing-masing pun punya momennya sendiri. Tapi Dalton kalah lagi di sini. Kemudian Brand nyuruh Knox ngabisin Dalton, tapi Knox kayak bacot tuh terus menghabisi Brand. Kemudian kembali bertarung sama Dalton. Di sini saatnya Dalton kembali. Dalton bangkit lagi dan kali ini dia menusuk Knox berkali-kali sampai nggak bergerak. Setelah pertarungan selesai, Ellie nyamperin Dalton dan begitu juga ada Big Dick yang melihat kekacauan ini. Dan di sini dia minta Dalton pergi dengan nama Dalton akan dia bersihin kayak Dalton nggak pernah ada di Glasgow ini. Dalton pun pergi naik bis sementara Roadhouse yang rusak didatengin Frankie dan para pegawainya. Tapi Frankie nggak marah karena yang penting Brand nggak bakal ganggu lagi. Kemudian film pun selesai. Tapi di post credit scene, tunggu dulu. Di sini, Knox yang dibawa ke rumah sakit ternyata masih hidup dan dia menghabisi para pegawai rumah sakit di situ dan pergi. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Roadhouse. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, kalian pun bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai update-update tentang video-video gue selanjutnya nantinya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out.